wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haid wan nifas wal wiladatu wal maut. Qala al-musannif yang mewajibkan mandi ini ada 6 macam. Yang pertama ilajul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah tuh helmnya tuh fil farji di kemaluan perempuan, itu yang pertama. Lalu yang kedua wa khurujul maniyyi, keluar mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima wiladah, melahirkan. Keenam meninggal, mati. Ini merupakan yang mewajibkan mandi. Nah, semalam sudah kita bahas 2 macam, ilajul hasyafah fil farji dan khurujul maniyyi. Selanjutnya yaitu haid dan nifas. Ini juga mewajibkan mandi. Maksudnya apa? Kalau perempuan selesai dari haid wajib mandi. Imbah tuntung haid hendak sembahyang, mandi dulu. Imbah tuntung haid hendak berhubungan badan, mandi dulu. Imbah tuntung haid hendak puasa, mandi dulu. Kamunya kada mandi bang, kada apa-apa lah puasa. Namun puasa kada mempengaruhi bang mandi atau kada itu. Karena kayak ini apa ngarannya nih? Misalnya ada orang junub, azan subuh masih junub belum mandi, nah itu saja puasanya. Kalau haid ini bang, haid ini kada kau puasa karena haidnya, bukan apa ngarannya nih mandi wajibnya. Kayak itu. Lalu nifas. Jadi haid tadi bolehlah puasa, kada boleh. Nifas ini keluar darahnya. Nah, menurut riwayat Sayyidatuna Fatimah itu wiladahnya setumat ja, sekali ja keluar darah dah satu ja. Soknya awal pulang dah sembahyang. Itu wiladah. Nah, al-makna annal khamisa min mujibatil ghusli khurujul walad walau bila rutubah. Nah, itu wiladah. Jadi haid dan nifas ini apa ngarannya nih? Wajib mandi. Jadi haid itu kan keluar darah bulanan rutin. Kalau nifas itu keluar darah sesudah melahirkan. Nah, itu nifas. Wiladah ini melahirkan. Wiladah ini adalah melahirkan. Jadi ini misalnya nih, kalau ada orang yang melahirkan tanpa ada keluar darah nifas, wajib mandi kah? Tetap wajib mandi. Karena apa? Melahirkan. Wiladah. Khurujul, ngaran wiladah itu adalah khurujul walad walau bila rutubah, keluar anak walaupun kadeda darah nifasnya sedikit pun. Kenapa gerang? Karena pada dasarnya adalah anak nang keluar tadi adalah air mani tapi sudah jadi manusia. Keluar mani itu wajib mandi. Keluar anak wajib mandi. Au alaqah au mudghah. Nah, termasuk juga keguguran. Keluar masih apa nih? Darah maksudnya sudah betianan tapi keluar darah keguguran gitu. Segumpal darah nah bahasanya. Atau mudghah, segumpal daging, iya juga itu wajib mandi karena ada yang keluar dari kemaluan. Qalat Qabilah innaha aslun adamiyun. Maksudnya pas keluar darah, keluar segumpal darah itu ujar bidannya, oh ini apa ngarannya nih janin. Nah, itu wajib mandi berarti. Wajib mandi. Mulai keluar mani lalu atau keluar segumpal darah tadi karena hasil dari mani gitu maksudnya anak jadi anak janin, atau keluar segumpal daging, ya juga sama, itu wajib mandi juga. Qabilah itu adalah almar'atul lati takhudul walad indal wiladah. Nah, itu bidan. Bahasa Arabnya bidan itu ya qabilah, bidan.
5 buting dah yang wajib mandi. Melahirkannya man ya. Ada mungkin orang kada merasa pasti dah. Wal mautu, nah meninggal ini juga wajib mandi. Cuma orang meninggal ini yang wajib yang wajib mandi itu adalah yang hidup memandiakannya. Bilanya ada yang memandiakan berdosa sakampungan. Wal mautu mufaraqatur ruhi al jasada. Yang ngaran meninggal itu adalah roh itu terpisah lawan jasad, itu ngaran meninggal. Nabi Isa alaihi salam ini belum dikatakan meninggal karena roh sidin belum dicabut malaikat. Jadi sidin itu mulai bumi langsung naik ke langit. Nah itu aja. Belum meninggal. Karena akhir zaman turun pulang bahasa dan sidin membawakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Dajjal. Jadi Nabi Isa belum meninggal. Nah, ini pas turun memerangi Dajjal, menang, dunia aman tentram seduniaan. Kadida apa-apa aman tentram gitu. Banyu lancar kayak itu, kada mati. Kadida krisis lagi aman dah itu. Bilanya kita buka apa ngarannya nih? Berita malam-malam tuh nah, dunia dalam berita. Ada di Indonesia aja di mana-mana lagi krisis. Nah, kayaknya pas di akhir zaman itu pas sudah Nabi Isa turun, waktu Nabi Isa turun tuh aman seduniaan. Bahkan ada riwayat memedahkan ngalih bayar zakat karena orangnya mentalnya tuh sudah mental hidup nyaman gitu. Jadi Nabi Isa belum meninggal. Jadi ngarannya meninggal itu roh terpisah dari jasad, itu ngarannya meninggal. Nabi Muhammad sudah meninggal karena sudah terpisah roh dari jasad, sudah terpisah. Itu ngarannya. Dan malaikat Israel itu mencabut roh dari jasad kita. Jadi orang yang meninggal itu rohnya sudah ada lagi. Nah, lalu kemana rohnya? Pindah alam, kada di dunia lagi. Kemana pulang? Ke alam barzakh. Jadi yang ada tarus itu ya roh. Yang ada tarusnya roh. Kada bahasanya kada kematian bang. Nah ada tarusnya itu roh. Mulai di alam arwah. Di alam arwah sudah ada rohnya nih. Makanya kan dalam hadis Nabi al arwahu junudun mujannada. Al arwah, roh itu saling bertautan. Jadi di alam roh itu misalnya bakawan pernah tetamu, di alam dunia tetamu pulang, akrab pulang. Makanya bahasa orang wah ini chemistry, kecocokan. Nah itu bisa di alam roh sudah cocok berdahulu. Di alam rahim waktu janin dalam hadis itu disebutkan umur 4 bulan kurang lebih atau 120 hari roh itu ditiupkan. Nah itu rohnya tuh ya enak rohnya semalam itu juga dalam roh. Hidup ke dunia, roh ini di dalam jasad, karena pas meninggal jasadnya ini dipatak dalam tanah, rohnya itu yang tetap ada. Nah ini yang alam barzakh. Karena pulang pas hari kiamat dibangkitkan, nah rohnya ini bergabung pulang lawan jasad tadi. Itu ngarannya roh. Jadi meninggal tadi roh terpisah dari jasad. An-nasadisa min mujibatil ghusli, yang keenam daripada wajib mandi adalah mautul muslim al ghairis syahid, meninggalnya seorang muslim yang kada mati syahid. Mati syahid di sini maksudnya mati syahid dunia akhirat atau mati syahid dunia, atau bahasa Nyamannya mati syahid yang di medan pertempuran. Nah ada mati biasa, meninggal biasa. Walau saktan, walaupun keguguran, lam tazhar fihi amaratul hayah in balagha arba'ata ashhur fayajibu ghusluhu kifaiyan alal muslimin. Jadi kayak ini ukuran wajib dimandiakan ini, kalau di sini lah tulisannya sudah berbentuk manusia. Sudah berbentuk manusia. Nah, janin berarti keluar, ada tanda-tanda kehidupan, wajib dimandi. Tapi sudah berbentuk awaknya. Kalau di sini wajib dimandi. Nah, anak-anak halus tenang. Keguguran ya bahasanya. Kada lain keguguran bang. Beranak tapi kada hidup. Nah itu. Bilanya berbentuk dah wajib dimandi. Nah.
Kalau di sini kayak itu Bang nah. Yang jelas bilanya orang meninggal wajib mandihi. Meninggal ini ada tiga macam. Satu, syahid dunia akhirat. Kedua, syahid dunia. Ketiga, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ini yang meninggal di pertempuran fisabilillah itu, dan niatnya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dasar ikhlas. Ini syahid dunia akhirat. Tapi kalau syahid dunia ini berjuang, berjihad juga itu. Tapi niatnya untuk dunia, hendak dapat harta ghanimah aja, hendak dapat pujian, hendak dapat kekuasaan, hendak jadi apa nih? Jadi pemimpin situ, hendak jadi panglima, namanya karena dunia. Lalu yang ketiga mati syahid akhirat. Nah, syahid ini banyak macam-macamnya. Nah, orang yang mati syahid dunia akhirat lawan syahid dunia itu sama-sama meninggalnya di pertempuran perang fisabilillah. Nah, orang nangka ini meninggalnya di situ kada wajib dimandi. Dan bajunya tetap pakai baju yang ada itu. Supaya apa? Saksi darahnya tuh nah kada hilang. Itu yang mati syahid dunia apa? Kenapa jar? Kada mandi juga. Karena meninggal di pertempuran juga. Nah, dalam syariat itu kita kada wajib lawan kada kawa juga menangguh niat manusia. Makanya nahkumu ala dzawahir. Nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair. Kita hanya bisa menghukumi yang terlihat atau kasat mata aja. Adapun di dalam hati kita kada kawa menangguh, kada kawa mengukur. Itu di luar jangkauan kita. Kada kawa. Jadi apa? Jadi yang hadis Nabi yang lain, man ra'a minkum mungkaran. Nah, siapa yang melihat kemungkaran? Jadi bilanya secara tampilannya itu kemungkaran artinya menyalahi kebaikan, kemungkaran itu kemaksiatan. Fardu kifayah menagur. Paling kada merawat. Nah, masalah niatnya pelaku tuh kayak apa. Nah, itu lain pulang kisahnya. Lain urusan kita. Sebaliknya, bilanya ada orang penampilannya ibadah, itu kita hukumi orangnya lagi beribadah. Adapun niatnya kita kada tahu. Misalnya contoh lagi orang foto tawaf tuh nyaman mengukur lah. Foto tawaf atau foto lagi sembahyang lagi sembahyang foto orangnya nih lagi sembahyang mau moto di postingnya itu kayak apa? Kita biarkan aja. Kenapa? Karena kita kada tahu hati orang. Bela tuh iya jan mau posting habis pahalanya. Nah, kada kayak itu kita hukumi orang itu lagi berfoto sembahyang kayak itu ya, sembahyang bujur kayak itu. Kenapa? Kita ada tahu hatinya kayak apa. Kita ini terpaling yang wajib ditagur malah kayak ini komenannya masing-masing tuh urusan pribadi, surga neraka Allah menentukan. Tuh masalah kemungkaran. Misalnya ada artis misalnya, apakah artis misalnya membuka aurat atau seksi atau apa kayak itu. Lalu ada menagur entah media sosial atau di mana. Ingat Mbak, dosa apa ngarannya, mengajak orang lain dosa juga tidak boleh. Lalu misalnya sautannya jangan matur-atur, ini masalah ibadah, masalah privasi, terserah aja tuh. Surga neraka terserah Allah Ta'ala. Kayak itu statementnya. Karena pas masalah orang beribadah malah ditagur, ini ria aja anak melihat orang lain. Padahal terpaling yang ditagur itu yang kelihatan kasat mata, kelihatan kemungkarannya itu yang ditagur. Ditagur itu kan entah bisa dirawat
dirawa atau distagur dilarang gitu nah. Tapi kalau masalah yang hati, ada orang sembahyang, misalnya lagi pengajian nih, ada orang sembahyang di tetangga sini, Allah tujar supaya dilihat orang beratan, kadang itu kita kan tahu hati orang, ada tahu. Jadi itu ya kita rajak ke paling, bilanya yang masalah kemungkaran disuruh masing-masing, masalah yang aturannya masing-masing disuruh apa ngarannya nih, disuruh harus melihat beratan. Nah itu mati syahid dunia dan mati syahid dunia akhirat. Lalu lagi yang ketiga mati syahid akhirat. Nah ini yang masih banyak sampai hari ini. Mati syahid akhirat ini hukumnya kayak orang meninggal biasa, dimandiin, dikapani, disembayangkan, dikubur kayak biasa. Tapi hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orangnya ini kayak orang mati syahid. Jadi meninggal paling tinggi itu derajatnya. Cara meninggal apa paling tinggi? Paling top tuh cara meninggalnya kayak apa? Orang mati syahid. Syahid dalam pertempuran meninggikan kalimat Allah. Kayak zaman dulu, zaman Pangeran Antasari melawan Belanda. Nah itu perang fisabilillah. Perang fisabilillah supaya apa ngarannya nih Banua tuh kada dicamuhi Belanda. Nah itu fisabilillah. Cara meninggal paling afdol, nah itu berjuang itu. Kenapa jadi para sahabat bahari dibawain Nabi umpatan tarus? Karena itu cara meninggal paling afdol, nah itu. Karena orang mati syahid ini hum ahya, di dalam kubur itu hidup, mendapatkan rezeki dan aman dari fitnah kubur. Asal kadidah hutang, nah itu. Orang mati syahid dalam pertempuran itu asal kadidah hutang aja tuh aman benar dalam kubur, beres dah kadang kali kada apa-apa lagi. Itu mati syahid paling top dah itu. Nah kan kita ada mencari yang masih wahini Palestina, nah itu kada kita mencari-cari kalau pang itu jar Australia nya tak kafir dah kita serang kada rumusnya itu. Nah ada mengganggu masjid ada aja di situ. Orang Islam kau aja beribadah, ada kawa nambah barang aja. Jadi momennya tuh harus pas. Apalagi sama-sama di Indonesia juga. Ada gereja langsung ditimbai bom, kada. Jadi ada rumusnya itu. Yang wahini yang paling nyata benar di Palestina, melawan Israel itu nyata benar tuh. Kenapa jar kada perang langsung aja? Ini ada tuh perang bang terus hari-hari dah. Senjatanya bener lagi. Aman waninya sudah sampai dah. Palestina tuh sudah habis wani dah. Senjatanya aja lagi. Kada kawa juga bang, rudal lawanannya pakai tembakan biasa aja. Kalah dah. Cuma jihad fisabilillah tuh di Palestina yang nyata dah. Nah, yang masih ada wadah kita ini adalah mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat itu kayak apa? Banyak jenisnya banyak. Ada meninggal dalam menuntut ilmu, ini mati syahid akhirat juga. Lagi menuntut ilmu, mati syahid akhirat. Mati syahid dalam menuntut ilmu ini macam-macam. Pas hendak tulak sekolah, pas lagi di pesantren garing meninggal, macam-macam. Garing pas di pesantren lagi sekolah macam-macam. Nah itu mati syahid dalam menuntut ilmu. Yang berhubungan dengan ilmu, nah itu mati syahid akhirat. Bah itu apa pulang? Mati lamas. Mati lamas ini bukan yang betimbai mulai Jumatan Barito. Nah lain, itu bunuh diri. Ini mati lamas ini yang seharusnya aman-aman aja, lalu tuh gugur. Kayak ini adanya kejadian di India, jembatan runtuh, banyak mobil guguran. Nah kayak itu lagi aman perjalanan biasa, di atas kapal ada, soalnya tenggelam. Nah ini masuk mati syahid akhirat. Kapal tenggelam, lamas, iya juga itu mati syahid akhirat. Mbah tuh apa pulang? Kecelakaan pesawatnya meladum di atas, iya juga mati syahid akhirat. Kerubuhan bangunan, hanyarnya ada kerubuhan bangunan mana ya? Semalam tuh ada kecelakaan di jembatan Sulawesi. Wah diingat kecelakaannya kayak apa? Itu masuk kategori meninggal waktu bekerja, iya juga.
Jadi mencari rezeki yang halal itu dihitung jihad, meninggal waktu mencari rezeki itu juga mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Bah itu pulang apa? Dalam pembahasan ulama termasuk mati syahid akhirat itu orang meninggal karindangan. Tapi ada rumusnya, orang meninggal karindangan tuh yang kayak ini nah. Misalnya lakiannya karindangan benar sampai meninggal, nah itu adalah seorang laki-laki yang menahan hawa nafsunya, tidak berbuat fahisyah, tidak berbuat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ditahaninya aja, diharitnya aja. Sekalinya yang dikehendakinya tadi kawin non orang, lalu nyembah kan lawas meninggal. Nah, menurut para ulama yang mati karindangan kayak ini masuk mati syahid akhirat. Rumusnya sebutin aja, asal jangan berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat ini kayak apa gerang? Kita ada kaum ukur, itu Allah taala aja mengukur. Cuma para ulama itu merumuskan kemungkinan yang kayak ini. Nah, termasuk apa? Orang meninggal lagi sembahyang. Termasuk apa? Orang meninggal lagi menghadangi sembahyang. Karena intidharus shalah ba'da shalah itu shalah. Jadi kayak ini nah. Nih kita nih kada sembahyang lah, kita lagi pengajian. Kita ini kan lagi menghadangi sembahyang Isya. Itu sudah dapat hitungan pahala menghadangi sembahyang Isya. Umat Nabi Muhammad nih nah, ada rumusan pahala menghadangi sembahyang itu dihitung pahala sudah. Paling nyaman, paling nyata dah dan paling nyaman maghrib lawan Isya. Imbas sembahyang maghrib pokoknya standby menghadangi sembahyang Isya. Selama standby menghadangi tadi, walaupun kada apa-apa di masjid atau langgar duduk aja nah menghadangi Isya. Mengaji kada, membaca selawat kada, ngatik tasbih kada, dasar menghadangi aja. Kada apa-apa lagi, menghadangi aja kan. I'tikaf aja. Itu sudah dihitung sembahyang, apalagi ditambah mengaji, membaca selawat, macam-macam. Meninggal itu menghadangi Isya, meninggal, nah itu terhitung meninggal menghadangi sembahyang. Kayak mungkin baru kisahkan yang waktu kejadian bulan puasa tadi di Masjid Munawarah Pal 7. Kan beritanya pagi, langsung ulun menghubungi kawan, kebetulan kawannya kaum di situ. Junun siapa yang meninggal tadi? Ini rame loh di Facebook. Siapa yang meninggal tadi? Ngaran sidin Haji Jamiat. Kan apa sidin tuh? Itu rumusnya luar biasa. Tuh untuk saat ini lah cara meninggal sidin tuh meninggalnya luar biasa tuh dah. Luar biasa benar. Kita ukur. Tempatnya di masjid Baitullah, masjid di wadah kita tempat paling afdal masjid. Yang paling afdal daripada masjid itu bang, Masjidil Haram aja lagi dah. Ada lagi di masjid. Mbah itu pulang kondisinya. Nah, kondisinya sidin itu lagi berwudu menghadangi sembahyang. Jadi telokop itu pas orang lagi azan sidin tuh pas di sep pertama tuh bang, di muka AC tuh duduk lagi azan tuh nah, ya telokop. Kondisinya itu sidin menghadangi azan, pasti sudah wudu tuh. Kada mungkin duduk di sep pertama menghadangi azan kada wudu dah. Itu kondisinya. Lalu waktunya nih. Waktunya itu malam Jumat, itu terhitung hari Jumat. Mbah itu pulang kalau hitungan pemerintah lah malam ganjil, malam Lailatul Qadar 27 Ramadan waktunya. Dan waktunya tadi adalah sidin menghadangi sembahyang Isya sekaligus sembahyang tarawih. Karena benar tuh dah. Karena dari seberatan sisi meninggal hari Jumat itu aja sebutin nah. Ada orang meninggal hari Jumat itu fadilahnya bebas dari siksa kubur, fitnah kubur kayak tuh. Bebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan mungkar nangkir.
Jadi orang meninggal hari Jumat itu bisa jadi dikubur kada ditakoni. Nyaman benar kita kada ditakoni. Masuk kubur. Dah langsung dia santai aja kata kada datang. Nyaman benar tuh dah. Nah, orang meninggal hari Jumat itu ada jaminan katanya. Itu barang dulu ingkutan. Nah, sidin Haji Jumat tadi itu berataan karena tahu nih kalau kawan nih sidinnya apa gerang amalan sidin tuh kadang ngaleh kada baru macam-macam bilanya azan sembayang sidin. Jadi sembayang sidin itu lah ada Masjid Munawwarah di Masjid Pasarahat para tuh Majelis As-Sofah Guru Ilham lawan ada langgar langgar di daerah Manarap kayak dari Manarap daerah Mahligai ada langgar situ buting. Pokoknya 3 buting itu ya tempat bilanya azan sembayang sidin kok. Di antara 3 tempat aja azan sembayang di masjid katanya. Kada di rumah ada. Bilanya azan sembayang di tadi. Kebetulan sidin sudah pensiun begawi. Nah, sebelum sidin rajin sembayang itu, waktu tuh rancak sidin tertinggal sembayang. Jadi kawan ini berkisah. Aku nih jar waktu lagi dulu rancak tuh tinggal sembahyang kayak apa nih. Lalu jar kawan kan dibayari ya. Tuh hutang kan dikodok dibayari sambil membayari sidin sembahyang harus. Jadi pas sidin pensiun sembahyang terus selajur membayari sembahyang tadi. Nah meninggalnya kayak itu. Itu kalaunya untuk hari ini wah ini ya tuh tuh luar biasa dah. Ada lagi nang matong kali benar dah cariannya. Nah itu bisa dikategorikan mati syahid akhirat. Bisa jadi orang-orang yang mati syahid akhirat ini guru-guru kayak itu. Kayak orang mati syahid di pertempuran awak nih kada hancur. Yang jasad yang pasti kada hancur itu nabi-nabi. Ternyata kada hancur. Wa kama yajibul ghuslu bima dzakara al-muallif yundabu lil jum'ah. Nah, tadi itu yang wajib mandi, lalu ada juga yang sunat yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat ini hukumnya sunat, wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri shadiq. Maksud mandi sunnah Jumat itu dari subuh. Nah, itu sudah boleh mandi sunnah Jumat. Wa yahtassu bi muridi huduriha, dan terkhusus orang yang hendak hadir sunnah Jumat berarti lakian. Wal aidi ini mandi hari raya, wa yadkhulu min nisfil lail. Nah, mandi hari raya ini waktunya mulai tengah malam, lain nih. Jadi jam 3 subuh mandi hari raya sudah masuk mandi hari raya. Wala yataqayyadu bi muridil hudur. Nah, kalau mandi Jumat itu gasan nang hadir haja. Kalau mandi hari raya ini nang hadir kah kada kah disunahkan tetap mandi. Sembayang istisqa minta hujan, sembayang gerhana ya juga disunahkan mandi. Walil islamil kafir mu'allab hanya masuk Islam sunah juga mandi. Wa ifaqatil majnun wal mughma alaih, orang nang ampih gila, hanya ampih gila. Nah, itu disunahkan mandi. Yang bangun dari pingsan ya juga. Walaupun in lam yajnibu amuddatul kufri wal junun wal igma wa illa wajaba. Walaupun waktu masih kafir atau waktu gila atau lagi pingsan tadi kadida junub sama sekali, maka disunahkan mandi. Tapi bilanya ada junub wajib mandi berarti. Wali ghuslil mayyit tsumma makan warid fi nadbihi aksar. Yang sunnah mandi sunat ini banyak lagi sebujurannya, cuma hanya beberapa yang disebutkan oleh musannif. Faslun furudul ghusli isnan, insyaallah ini di pertemuan berikutnya.